Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat? Semoga dalam keadaan sehat, panjang umur, dan sehat selalu ya. Amin. Robbal alamin. Untuk kali ini saya ingin menyampaikan kondisi terkini suasana hujan di Cibitung. Tapi saya tidak ingin menyampaikan bagaimana kondisi hujan yang akhir-akhir ini cukup sering ya hujan, tetapi saya ingin menginformasikan bagaimana kondisi rumah saya yang belakangan bentar, jadi rembes. Nah, itu lihat. Nah, sebelumnya ketika saya melakukan renovasi, sebetulnya di dak atas itu sudah dilakukan menggunakan pelapis anti bocor ya. Namun setelah berapa kali terkena panas gitu ya, terkena hujan gitu kan, dan ini sudah berjalan 2 tahun lebih ya, ternyata pada akhirnya rembes juga. Apakah ini pelapis anti bocor kurang kuat atau memang saya kurang tebal gitu ya, saya kurang paham. Tapi yang pasti saya sempat bertanya kepada tukang saya yang waktu itu sempat melakukan renovasi ke rumah saya ini, tepatnya di dak atas ini, sesuai dengan SOP ya, sesuai dengan aturan para tukang ya kan, melakukan penebalan di dak atas itu ya sesuai ketebalannya gitu kan. Cuma mungkin menurut dugaan saya, mungkin kalau saking panasnya terus tiba-tiba timbah hujan terus menerus, akhirnya terkikis, mungkin seperti itu ya. Nah, mungkin bagi sahabat yang mempunyai solusi ya, kira-kira harus menggunakan apa sehingga tidak rembes kembali, nah mungkin boleh masuk di kolom komentar. Jadi mungkin bisa berbagi di sini ya. Ini boleh saya sedikit gambarkan kondisi dari dak atas nih. Nah, ini sebetulnya yang di sebelah sana itu ada dak itu ya, gitu ya, itu cor-coran. Cuma memang di sudut sana itu yang berdampingan langsung dengan plafon sebelah sini itu kita pasang, kita olesi dengan pelapis anti bocor gitu ya, termasuk yang di sebelah sini nih. Nah, aduh seperti, nah itu tuh ya, jadi kita lapisi pelapis anti bocor. Begitupun yang sisi sebelah kanan saya ini, depan garasi mobil ya, itu saya lapisi gitu ya. Begitupun paling ujung sebelah sana tuh, memang di ujung sebelah sana itu tidak ada rembesan. Tapi untuk yang di sini ada rembesan nih. Dan kalau hujannya deras pula aliran air dari atas ini. Boleh saya zoom sedikit ya, semoga nggak pecah gambarnya. Nah itu ya, ini baru banget hujan gitu ya, dan nggak lama langsung bocor. Jadi kayak bolong aja gitu ya, tiba-tiba ketika hujan langsung air ngocor ke bawah, kurang lebih seperti itu. Nah, coba lihat ujung sebelah sana. Kalau yang sebelah sana sih saya tidak melihat ada rembesan. Kita lihat, kita coba sambil monitor ya, sambil monitor kira-kira apakah ada rembesan lagi. Nah, kalau di sisi sebelah dalamnya sih nggak ada ya, kita lihat itu nggak ada ya, tidak ada rembesan. Tidak ada rembesan ya, yang pasti ya. Coba nah itu ada dak atas sebelah sana gitu ya. Jadi di atasnya itu saya minta ke tukang saya waktu itu untuk dilakukan penebalan ya, penebalan ini pelapis anti bocor gitu kan. Dan menurut tukang saya itu yang sering mengerjakan rumah saya ini sudah sesuai gitu ketebalannya. Cuma saya nggak tahu apakah mungkin saking panasnya waktu itu ya, sebelum kita hujan-hujan terus belakangan ini di Bekasi, terus akhirnya ketimpa hujan seperti ini, akhirnya bocor. Ini karena hujan yang tidak bisa ujung sana tuh. Jadi rembesan itu persis yang ada baling-baling ini ke bawah. Terus anginnya lumayan nih. Oke, kita kembali lihat ya.
Nah, mungkin bagi sahabat yang punya masalah yang sama dan kira-kira solusinya apa, jadi ketika nanti musim hujan tidak kembali rembes, apakah harus menggunakan bahan yang lain, dan kalau memang harus menggunakan bahan yang lain, kira-kira apa gitu ya, kira-kira apa. Dan ini mungkin bisa menjadi ruang diskusi ya. Nah, itu lihat, ngocor banget ya, kelihatan nggak ya? Semoga kelihatan ya. Nah, ini tuh akhirnya ngocor banget. Saya jadi bingung kan, kadang-kadang saya, waduh, ini kenapa ya, masa ya pelapis anti bocor bisa semudah itu ya, bisa bocor gitu kan. Ini masih untung loh, ini bocornya itu ada di teras gitu ya, jadi untungnya bisa langsung turun ke bawah ya, gitu ya. Nah, kebayang nih kalau di dalam kamar nih, coba ngocor seperti ini, gimana nggak jadi problem kan masalahnya. Nah, bagi sahabat mungkin ada yang mempunyai masalah yang sama, mungkin boleh berbagi di sini gitu ya, dan kira-kira apa yang kuat gitu, karena kita tahu bersama ya, ada beberapa pelapis anti bocor yang selama ini kita dengar di iklan banyak banget ya rekomendasinya, dan saya gunakan juga ya pelapis anti bocor itu. Tapi pada faktanya ini saya gunakan, tapi 2 tahun lamanya saya pakai, sekarang sudah bocor. Terlepas itu tebal atau tipisnya, tapi kan namanya pelapis itu kan harusnya melindungi ya. Nah, mungkin ini saran aja bagi perusahaan pelapis anti bocor, mungkin ini saran aja dari kami ya, sebagai penghuni rumah yang menggunakan pelapis anti bocor, bahwa ternyata memang butuh inovasi ya, mungkin peningkatan mutu segala macam, agar ketika kita ngolesin anti pelapis bocor ini ya tidak seperti ini. Nah, bagi sahabat mungkin ada yang mengalami hal yang sama, dan mungkin ada rekomendasi soal anti pelapis yang bagus untuk dak ya, di atas itu, boleh masuk di kolom komentar ya, karena jujur saya membutuhkan itu. Saya khawatir di kamar dan beberapa titik lainnya, kayak misalnya di ujung sebelah sana gitu ya tuh, misalnya ya, atau di ujung sebelah sana gitu kan, itu ada kebocoran. Meskipun sebetulnya di ujung sebelah sini itu nggak berhubungan langsung ya dengan dak, tetapi kan atas itu ada ada genteng. Nah, yang berhubungan langsung dengan dak adalah ya pojok sebelah sana, sini ya, di sebelah sini, ini ya, sebagian sebelah sini dan sebelah sini, karena sebelah ini saya berdampingan langsung dengan tetangga ya. Nah, sejauh ini saya tidak melihat ada kebocoran, tapi ini juga tidak saya melihat ada kebocoran. Saya cuma khawatir aja sebetulnya kebocoran ini tingkat pelapisannya kurang tebal, karena kan sama-sama di lapisi waktu itu ya, berbarengan. Jadi kalau misalnya memang sesuai, harusnya dong ini bocor juga ya harusnya, atau memang lagi apa saja di sini, mungkin ada yang lebih longgar atau apa gitu ya. Nah, itu yang saya kurang paham ya di sini gitu. Dan Kabupaten Bekasi sampai dengan siang hari ini deras hujannya, padahal tadi pagi itu cerah banget, tidak ada awan segala macam, tapi menjelang siang itu berubah drastis, cuaca langsung gelap seperti ini, dan pada akhirnya tetesan air ini tidak bisa terhindarkan di depan rumah saya ini ya. Baik, sahabat, terima kasih yang telah menonton, yang kebetulan melihat video saya ini. Mudah-mudahan ini menjadi ruang diskusi bagi sahabat pemilik rumah sekalian semua seperti saya ini. Mudah-mudahan ada solusi, kira-kira apa ya, pakai apa enaknya. Dan kalau di kolom komentar banyak yang merekomendasikan harus menggunakan merek ini misalnya gitu, akan saya coba dan saya aplikasikan, dan mudah-mudahan itu bermanfaat bagi saya dan bagi semua yang menonton video saya ini ya. Mudah-mudahan seperti itu, karena kita sebagai umat di bumi ini saling berbagi itu adalah amalan ya, tentunya ya. Berbuat baik itu adalah amal kepada sesama gitu ya. Tuh lihat, rumusannya lumayan tuh. Saya kebayang kalau terjadi itu ada di kamar.
Kalau tiba-tiba di kamar ngucur seperti ini, aduh saya khawatir banget sebetulnya, bingung aja gitu kan. Untung ini ada di teras, lagi cuaca masih ini ya, masih hujan. Kita lihat lagi. Tuh, lumayan banyak tuh tetesannya. Ya. Tapi hujannya sangat syahdu ya. Oke, baik sahabat, mungkin video saya sampai sini dulu ya terkait dengan kebocoran yang ada di rumah saya ini. Mudah-mudahan ada sahabat yang melihat video saya di beranda YouTube dan memberikan komentar, memberikan masukan. Saya mengucapkan terima kasih banyak. Mudah-mudahan sahabat semua diberikan kesehatan, panjang umur, dan keberkahan rezekinya ya sepanjang masa. Amin, amin ya robbal alamin ya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, and share video ini agar semakin berkembang ke depannya, karena ini adalah video panjang saya pertama di channel Go Urban Story gitu ya. Mudah-mudahan ini menjadi berkah, membuka peluang rezeki bagi saya ke depannya. Amin, amin ya robbal alamin. Oke, baik sahabat semua, sampai ketemu dalam kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat semua sahabat. Terima kasih yang telah menonton.